Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan anak-anak muda ini. Jadi suasananya beda ini. Kaum milenial, lihat aja gayanya milenial, profilnya milenial. Tapi hati-hati, tunggu dulu selesai diskusi ini baru nanti kasih komentar. Selamat pagi, Timoteus Simanjuntak ya? Selamat pagi Kak. Oke, jadi dia ini seorang mahasiswa musik di Berkeley University di Amerika State kalau dibilang istilahnya. Nah, apa yang sedang dia pelajari dan kira-kira apa nanti yang bisa dibawa pulang untuk perkembangan dan pertumbuhan musik Indonesia? Kita akan bincang-bincang dengan anak muda karena kita harus banyak juga belajar dengan kaum milenial, para orang tua, karena masa depan milik mereka, bukan lagi milik kita. Oke, sudah berapa lama sekolah di Berkeley ini, Timoteus? Mungkin ini mau menjalani tahun yang keempat. Tahun keempat. Oke. Apa yang kira-kira dipelajari di Berkeley ini? Kenapa harus jauh-jauh pergi belajar ke sana? Jadi kan cuman background aja, saya dulu kebetulan kepikiran mau masuk musik itu agak telat. Itu pas kelas 2 SMA akhir. Jadi saya berpikir ya dulu mau jadi apa sih? Bingung juga mau jadi apa, potensi yang saya punya tuh apa. Dan kebetulan karena dari kecil saya udah main piano, saya udah beberapa coba alat musik, kayaknya di sini di bidang ini boleh juga nih, saya mikirnya gitu. Cocok kira-kira? Ya awalnya saya jujur nggak suka ya sebenarnya. Oh nggak suka awalnya? Maksudnya kalau dari kecil saya tuh disuruh main piano, ya gimana ya, tuntutannya kan sebenarnya lebih karena disuruh orang tua. Cuman makin tua makin juga ngerasa aku kayaknya ini bidang yang dari kecil udah diinvestasikan, ini yang paling juga tertangkap oleh pikiran, jadi kenapa enggak? Tapi karena saya juga males main piano dan saya berpikir secara di main piano udah terlalu banyak yang main, saya pikir aduh ada alat musik lain gak sih yang saya punya gitu. Dan kebetulan pas dulu sempat juga dibeliin saksofon pas kecil. Dan pas saya kelas 2 SMA itu akhirnya saya pikir kayaknya ini cocok nih, boleh deh saya coba-coba. Dan akhirnya saya tanya guru privat saya pas itu, apakah cukup persiapan waktu dari akhir kelas 2 sampai ke pertengahan kelas 3 untuk ikut audisi dan masuk kampus yang terbilang salah satu yang paling bagus di bidangnya di dunia ini kan. Dan akhirnya ya puji Tuhan keterima. Dan kenapa Amerika? Karena di saat saya belajar saksofon, saya sangat jatuh cinta dengan musik jazz. Dan kayak kalau kita mau belajar gamelan Bali, kenapa kita nggak ke Bali gitu loh? Kenapa kita harus cari tempat lain ya? Cari tempat lain. Sehingga jazz lahir di Amerika. Saya pengen belajar musik jazz, saya datang ke Amerika. Dan kebetulan Berkeley juga memiliki lulusan-lulusan yang cukup ternama di bidang tersebut, jadi saya udahlah Berkeley aja gitu. Jadi padahal orang tua dulu nyuruh ini kok maksa-maksain main piano gitu ya? Kadang-kadang begitu ya. Padahal sekarang baru ditahu ini ternyata baik ya. Dan lucunya jadi kebalik juga karena dulu disuruh main piano saya nggak mau. Pas awal saya mau masuk musik orang tua ragu, jadi kayak agak kebalik gitu akhirnya fasenya. Main piano sebagai pilihan
calon masa depan dengan main piano disuruh di rumah itu beda kan? Ya. Motifnya beda. Ya. Tapi kita juga nggak lupa kalau emang waktu yang paling banyak dikontribusikan dalam hidup saya ya yang selalu ditanamkan ke saya secara nggak langsung ya di musik, karena kan background saya dari disuruh main di gereja, ngiringin gereja, di rumah misalnya ada acara apa juga disuruh main. Jadi maksudnya saya nggak pernah disuruh hal lain, bidang lain di luar dari musik sebenarnya dari kecil. Jadi itu juga jadi pertimbangan saya untuk kenapa akhirnya saya milih musik. Jadi kalau ini juga jadi pilihan, ya siapa suruh main-main musik ya orang tua. Ya, kadang-kadang kan bagi orang tua kan, ini apa sih ini pilihan ini? Yeah. Karena dulu ini orang Batak ini, kalau orang pemain musik itu sangat dibenci orang tuanya. Itu nggak bisa makan. Paropera, itu nggak bisa makan. Pemain musik nggak laku. Jadi kalau ketika ini pilihan, kan tinggal dibalik. Ya siapa suruh? Saya suruh main musik. Ya ini jadi pilihan. Ya berarti harus resikonya juga. Yeah. Tapi saya kira kan ini zaman sudah berubah ya. Kalau dulu memang musik itu tidak menjanjikan, seolah-olah tidak ada masa depan. Yang dulu kan mau jadi apa? Wah, jadi dokter, insinyur, pengacara, kan begitu. Yeah. Kalau sekarang kan coba, pengacara masih ada yang kembang ngebis. Pemusik sekali main 150 juta, 300 juta, akan gitu juga kan. Yeah. Mungkin ini juga satu kecenderungan masa depan. Yeah. Kan bisa jadi, wajar dong kan. Yeah. Yeah. Kalau memang menjanjikan. Karena dulu kalau calon menantu tuh, pemain apa itu? Pemain musik. Oh, udah, nggak usah. Gak ada lagi yang lain. Nah, kan begitu kira-kira. Nah, sekarang kan nggak lagi. Mana? Pemain band. Wih, wah, orang tua juga. Walaupun belum tentu semua. Oke. Setelah menemukan tempat apa semacam nenek moyangnya jazz itu, gitulah bahasanya. Dan kadang kau juga ingin, kalau mau belajar jazz, kenapa nggak harus langsung ke sarangnya? Kalau belajar budaya Bali, kenapa nggak ke Bali? Kan kira-kira begitu. Budaya jazz. Apa kira-kira yang dapat kita lihat perspektif musiknya dengan yang kondisi musik yang ada di Indonesia? Yang aku banyak pantau, Indonesia tuh cukup complicated soal musik, dalam artian kalau kita lihat selera pasar itu selalu shift setiap beberapa periode. Dalam artian kayak misalnya kita lihat tahun 2015, orang tuh pasti dengernya beda sama apa yang terjadi di 2016. Booming. Siapa yang booming, itu yang orang dengar. Walaupun maksudnya ya wajar, karena Billboard juga di luar sana kan ganti terus posisi number one ya. Cuman yang membuat beda di Amerika sama di Indonesia, itu salah satunya dimana kalau sampai sekarang orang di Amerika yang jadi fans berat Guns N' Roses juga pasti masih ada. Dan itu gak bikin Guns N' Roses jadi susah makan gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat dari Indonesia, at least yang saya pantau dari komunitas sekitar saya, apa yang teman saya dengar 3 tahun lalu gak jadi apa yang mereka dengar sekarang. Jadi selera itu bukan dibangun lewat kita mau dengar musik apa sih, tapi apa yang disajikan di televisi paling banyak, apa yang disajikan di radio paling banyak, apa sensasi yang terjadi di sekitaran dunia ini sehingga orang jadi dengar musiknya karena sensasi yang misalnya artisnya buat atau apapun itu. Ya saya nggak menyalahkan juga karena itu kan hak pendengar kan. Cuman ya idealisme orang soal seleranya sendiri menjadi sesuatu yang cukup masalah, karena walaupun kalau dilihat kan jazz bukan begitu high demand sekarang. Tapi kalau kita mau jadi musisi jazz di Amerika yang let's say jago banget di spesialisasi di bidangnya, mereka pasti dapat pekerjaan yang sangat bisa dibilang banyak di bidangnya. Sedangkan kalau yang saya lihat dari Indonesia, ujung-ujungnya musisi jazz yang hebat akan menjadi session player dari musisi pop yang tersedia di sini. Karena field yang ada di Indonesia orang nggak ada yang dengar hal tersebut. Jadi seolah-olah ini jazz ini hanya supporting aja atau pendukung gitu loh. Kalau kata dosen saya ini cukup lucu, dia bilang jazz itu lama-lama jadi expensive hobby. Dalam artian kita udah belajar di situ, kita udah invest di situ, tapi pemasukan kita juga bukan dari situ. Jadi akhirnya itu menjadi kayak, oh kita kalau main golf kita bayar aja, kita main golf di sana. Sama kayak kita mau bikin recording jazz, ya
kita bayar aja recordingnya. Udah kita buat produksi tapi kita membayari. Kita keluar sendiri. 50 juta, orang beli 10 juta juga udah syukur gitu. Mikirnya dari situ karena ya lihat dari streaming services yang banyak itu orang denger apa ya nggak ada gitu loh di top 10. Apalagi jazz yang menurut saya nggak cukup komersil ya, karena saya banyak dengar yang kayak orang bilang oh ini jazz, tapi saya dengar ya ada jazz sih, cuman sebenarnya nggak semurni itu. Gitu. Hanya bumbunya dikit jazz gitu, seolah-olah udah jazz gitu. Itu berarti selera musik itu kalau di sana ada idealisme tadi ya, seolah-olah turun temurun pun tetap ada penggemarnya. Kalau di sini seolah-olah pasar yang didominasi oleh broadcast itu yang membentuk selera pasar, kira-kira begitu maksudnya. Jadi berarti sangat kurang ini kalau ketika kita mendengarkan musik tradisi misalnya dulu, tapi sekarang udah musik pop dan misalnya musik Korea, itu yang mendominasi dan itu yang menjadi selera umum. Dan parahnya tuh kayak literally at extreme level. Jadi orang betulan, ya aku udah nggak peduli apa yang ku denger 2 tahun lagi. Mungkin aku kalau denger itu di radio aku tetap senang, cuman kayak there's no demand to hear that for the next day. Udah beda selera. Iya, kayak aku kalau mungkin ya, maksudnya asumsiku sejahat-jahatnya ngomong, ini kalau artis nggak ada juga hidupku nggak kenapa-napa gitu. Istilah gitu, apa yang mereka dengar 3 tahun lagi. Padahal kalau di Amerika ada fanatisme ya? Fanatisme dan ya orang mungkin sekalinya mereka masuk ke itu, aku kan juga nggak bisa bilang gitu karena komunitas yang aku masuk kan rata-rata musisi. Jadi musisi mereka punya inspirasi ambil dari musisi lain, mereka akhirnya cukup fanatik di situ dan setiap musisi itu bikin produk baru mereka pasti dengar. Jadi kayak udah otomatis fanatisme. Jadi aku nggak bisa bilang dari segi normal people, tapi kalau aku lihat itu dari yang perspektif teman. Cuman kalau dari perspektif konser, bentuk musik apapun, kalau itu artis yang maksudnya hebatnya, pasti tempatnya sell out, pasti penuh. Pasti kalau kita lihat klasik yang denger di sini siapa sih? Oh, kalau bikin konsernya di sini full house gak? Tapi kalau contoh Boston Symphony Orchestra, literally tiap minggu konduktor dari sini datang penuh. Ada jazz datang ke jazz club penuh. Konser pop pasti penuh. Jadi kayak at the highest level there's no more competition. Semua hidup ya? Semua hidup. Punya fans sendiri. Semua punya tempat sendiri gitu ya? Walaupun quantity fansnya bakal berbeda, tapi tetap mereka buat menjadi lapangan pekerjaan mereka tetap sangat banyak. Oke, ini ada semacam kekhawatiran boleh? Semacam pertanyaan boleh? Katanya kalau orang muda ini, milenial ini, udah mencintai musik-musik yang world musik dunia, jazz apa, terus lupa dengan musik-musik dari mana dia berasal. Ini gimana nih gugatan ini kira-kira mau dijawab Timotius ini? Aku punya pengalaman yang cukup memorable ya soal hal tersebut, di mana aku juga nggak sadar hal itu. Maksudnya walaupun dibesarkan oleh keluarga yang tradisi Bataknya cukup kental, cuman aku secara pribadi juga aku nggak pernah punya rasa personal buat aku harus dengerin gondang Batak hari ini. Aku nggak harus dengar orang bahasa Batak. Even aku juga nggak bisa ngomong ya gitu. Tapi makin lama makin sadar, aku selalu ngeliat juga posisinya ke orang kayak bandinginnya selalu tradisi dengan tradisi, which is aku ngeliat orang African American sekarang. Kalau mereka yang main jazz dengan orang yang mencoba untuk belajar jazz, itu sangat beda. Sehingga aku juga mikir, kalau kita orang Indonesia, kenapa kita nggak coba juga buat memainkan budaya Indonesia? Karena pola hidup, pola ajaran, pemikiran kita dari leluhur kita itu sebenarnya udah otomatis membuat kualitas kalau kita yang mainin musik itu pasti sangat baik. Dan itu membuat aku juga cukup sedih karena pertama kali aku belajar gamelan itu di Amerika. Oh ya? Dan itu diajarin sama orang kulit putih. Itu kayak wow, ini tanah air gua gitu ya. Aku cukup merasa terpukul karena oh ini orang bisa bahasa Jawa, aku nggak bisa gitu. Aku yang tinggal di Pulau Jawa gitu. Ya. Dia jadi pernah 12 tahun di Solo atau semacamnya gitu. Dia ngajarin teknik gamelannya tuh begini. Aku nggak tahu dia ngomong apa gitu, kayak oh ini orang kok bisa lebih cinta budaya
sendiri Budaya daripada Indonesia, gitu. daripada orang Indonesia sendiri. Dan aku pas itu lagi ngobrol-ngobrol sama temanku, iya bener juga ya, kayaknya sudah sepantasnya lah kita generasi yang baru menghadirkan kerinduan para leluhur kita untuk meneruskan apa yang kita punya dari dahulu. Karena maksudnya menurutku musik kan hampir pure expression ya, pure culture ya, jadi kayak semua hidup itu mempengaruhi apa yang terjadi di musik tersebut. Dan ya hidup orang Indonesia mempengaruhi sangat dengan apa yang terjadi di perkembangan musik Indonesia. Sehingga kalau kita nggak jalanin, kita nggak coba investasi di sana, atau bahkan at least coba tahu lah apa sih yang buat musik itu akhirnya menjadi begini, sejarahnya apa sih, ya menurutku itu harus banyak dipikirkan oleh orang-orang sekarang. Karena pasti ya logikanya orang masuk musik sekarang pengen apa sih, pasti dia pengen nyanyi lagu pop, dia pengen nyanyi lagu ya yang maksudnya sekarang terkenal di radio. Dan kalau boleh jujur ya, lagu tradisional apa sih yang terkenal di radio, ya nggak ada kan gitu. Itu juga ya mempengaruhi ya. Oke, jadi di sana gimana perasaannya setelah ditemukan belajar gamelan yang notabene kita tinggal di Indonesia, di Pulau Jawa, tiba-tiba dipelajari? Gimana dengan musik-musik tradisi yang lain dari Indonesia? Misalnya seperti yang aku bilang tadi. Kan sebenarnya kalau pemain saksofon misalnya kan bisa main suling, main ini gamelan, gendang kan bisa dengan drum. Kira-kira gimana ditemukan? Kalau aku sendiri kan, aku mungkin nggak pernah coba main suling Batak, cuman dulu sempat ambil kelas flute di kampus. Ya itu sebenarnya pilihan orang lagi masing-masing. Aku bisa pengen mau belajar flute 5 jam sehari kalau aku emang mau, cuman karena aku ngerasa di saksofonku aku masih sangat butuh untuk improve, dan aku buat sekarang aku lebih pengen menggunakan waktuku buat belajar saksofon, jadi mungkin aku nggak pegang flute dulu gitu. Dan ya mungkin pilihan orang juga, misalnya kalau emang dia pemain drum dan dia kebetulan nggak suka bunyi gamelan ya mau apa, nggak mungkin dipaksa juga. Cuman yang aku lihat kecintaan orang lain di Amerika itu akan musik negaranya sendiri itu sangatlah hebat, sampai di Berkeley ensemble paling besar itu Berkeley Indian Ensemble, yang kayak itu udah bisa bolak-balik India tanpa harus, aku nggak ngerti sponsornya dari mana, cuman saking besarnya mereka bisa pentas di Amerika dengan musisi-musisi ternama, bisa pergi ke India, bikin masterclass, bikin apa, balik lagi ke Amerika, pergi ke New York, pentas lagi di Boston. Jadi mereka tuh udah kayak punya pekerjaan gitu lewat itu. Dan bisa dibilang itu kan mereka menjual budaya mereka. Mereka sangat ngerti musik India itu seperti apa. Begitu juga dengan komunitas Timur Tengah di Berkeley. Itu juga harapanku kenapa sebenarnya, walaupun taruhlah nggak jujur-jujurnya lah, kita nggak suka-suka banget musik daerah, tapi belum tentu orang sekitar kita nggak suka musik kita. Dan itu bisa menjadi, ya kalau kita mikir soal duit aja, itu bisa jadi good money, itu bisa jadi demand yang bisa diciptakan. Jadi kayak why not gitu loh. Toh total di musik ya, toh itu pekerjaan kita. Dengan belajar dari India dan Timur Tengah itu kan, kan itu jadi sesuatu bagi mereka dan tidak ada habis-habisnya. Wah, berarti ada juga kesadaran ya, bagaimana kita juga berpikir tentang ya musik daerah kita, musik Indonesia ini bisa dimainkan. Memang di sana nggak ada komunitas di Berkeley tentang apa musik-musisi Indonesia atau orang Indonesia yang sedang belajar? Ada, cuman kesadaran untuk pentingnya secara bahasa kasar mengeksploitasi musik daerah itu baru timbul itu kemarin-kemarin inilah. Baru timbul ya? Jadi aku memang baru masuk Berkeley, cuman aku nggak yakin kalau Berkeley, komunitas Berkeley di Indonesia di Berkeley itu pernah membuat konser besar tentang budaya itu sebelum beberapa tahun lalu gitu loh. Jadi kayak kurasa 10 tahun lalu mungkin orang masih fokus, oh ya aku mau main jazz, ya aku main jazz aja gitu. Oh aku mau jadi music producer, aku mau jadi sound engineer, aku fokus di situ. Tapi kesadaran buat bikin
ayo kita bikin kelompok, kita lihat musik dari sini, kita pelajarin masing-masing. Oh, kamu punya tugas buat pelajarin musik dari Minang, kamu punya tugas pelajarin musik dari Papua, terus kita bikin konser culture. Itu ya dulu masih belum ada gitu sih, setahu aku. Tapi terakhir ini sudah mulai muncul. Ya. Wah, jadi sebetulnya ada harapan. Nggak usah meratapi masa lalu terus ya. Tapi ini kan mau menatap masa depan. Ternyata maksud saya bahwa musik dunia itu bisa dipadukan dan musik daerah itu juga mendapat tempat dengan pengalaman negara-negara lain. Ya. Bagaimana Berklee itu sebagai sebuah negara di Amerika Serikat, universitas yang menyediakan pengembangan musik-musik itu, ternyata mereka tidak lupa dengan musik negaranya. Ya. Dan ini menjadi sebuah inspirasi juga. Seperti udah bagus ini. Tinggal kan melanjutkan. Bagaimana musik-musik daerah juga di Berklee itu bisa dikelola, bisa dikembangkan, pola pikirnya juga diubah sehingga bisa disatukan kan begitu. Dan mudah-mudahan musik Batak juga ikut nanti dalam hal itu sebagai ya, karena ini adalah bintang kita adalah berasal dari tanah Batak kan begitu. Baik, para sahabat sang kakek, ini luar biasa ini. Apa yang di-sharing, dibagikan oleh teman kita Timoteus Simanjuntak, pengalamannya di Berklee. Kita berharap bahwa mereka sebagai orang-orang Indonesia, kaum milenial yang belajar musik di Berklee, bisa mengembangkan musik jazz yang seperti yang disampaikan, tapi tidak lupa juga dengan musik-musik daerah kita. Karena kalau itu dikolaborasi, maka musik-musik daerah kita menjadi bagian dari musik dunia, tentu lewat tangan-tangan kaum milenial yang sungguh-sungguh kita harapkan membawa perubahan dan perkembangan bagi musik Indonesia dan musik tanah air dimanapun, dan bisa menjadi sesuatu yang ditampilkan di seluruh dunia. Para sahabat sang kakek, demikian dulu bincang-bincang kita. Kita berharap pada waktu mendatang kita akan mendengarkan karya-karya yang luar biasa dari kaum milenial kita yang sedang belajar di Berklee ini, dan mudah-mudahan dengan teman-temannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini dulu, sampai ketemu dalam bincang-bincang dengan tokoh kita yang akan datang. Terima kasih, Timoteus.
Thank you.